Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang kami hormati dan semoga dengan penghormatan kecil ini menghadirkan kemuliaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh keluarga besar BPK Badan Pemeriksa Keuangan yang tadi disampaikan oleh Ibu Bluser kurang lebih mencapai 7.000. Semoga seluruhnya Ibu dan Bapak sekalian sekali lagi senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya bimbingan terbaik dalam menunaikan tugas sehingga seluruh pengabdian itu bukan hanya melahirkan manfaat bagi bangsa, bagi negara kita tercinta, kehidupan bermasyarakat, tapi juga sejatinya memiliki nilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan kali ini dan sudah memasuki pertengahan di bulan Rajab. Tanggal 15 Rajab 1443 Hijrah bertepatan dengan 17 Februari 2022 Masehi. Ini memang temanya bukan sekedar menarik, tapi rangkaiannya begitu panjang. Kalau melihat gerbong kereta ini, kayaknya mungkin gerbongnya ini ada sampai 5-6 gerbong. Karena kita harus bahas tentang bagaimana keutamaan Rajab, korelasinya dengan keberkahan, lalu kita ingin mencoba mendapatkan dari keberkahan itu percikannya di keluarga dalam wujud sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik, mari kita mulai dengan mengenal dulu apa itu Rajab. Rajab secara bahasa itu bermakna at-ta'wim, sesuatu yang agung, sesuatu yang terhormat. Dinamakan demikian karena di era-era bahkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat lokal sudah mewarisi isyarat-isyarat dari generasi sebelumnya untuk memuliakan momentum di bulan ini, juga 3 bulan yang lain yang terpisah agak jauh dari Rajab. Jadi ada 4 yang mulia di antara sekian 12 bulan ini yang nanti bergelar bulan terhormat. Ada 3 berurutan, yaitu bulan ke-11, Dzulqa'dah, bulan ke-12, bulan Haji, kemudian Al-Muharram, yang bulan yang pertama, kemudian yang ke-7 namanya Rajab. 4 bulan ini sejatinya juga telah disinggung dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi penegasan yang disampaikan ini yang sesungguhnya lestari dari generasi-generasi sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya yang diutus, yang ingin memberikan pesan kuat, hikmah yang dalam di balik bulan-bulan ini. Jadi di Islam itu ada pandangan kalau ada waktu yang dimuliakan atau tempat yang dimuliakan, tujuannya bukan untuk mengkultuskan waktu dan tempat itu, tetapi untuk mengambil aura kebaikan yang ada di dalamnya supaya dia bisa menebar ke seluruh waktu yang lain dan tempat-tempat lainnya. Jadi kalau kita melihat Mekah bagi umat Islam itu sangat mulia, di Madinah itu mulia, sehingga semua orang yang ada di Mekah dan di Madinah terjaga untuk berbuat baik. Diharapkan ketika kembali dari Mekah, dari Madinah, umumnya yang haji ataupun yang umrah, dia bisa mendapatkan aura kebaikan dari aura Mekah dan Madinah itu yang dipraktekkan di setiap tempat. Jadi bukan hanya di Mekah, di Madinah kemudian menjadi baik, pulang dari situ kembali kepada kebiasaan yang tidak baik. Karena itulah Nabi memberikan kesan Al-Hajjul Mabrur, haji yang dapat memberikan perubahan karakter moral pada seseorang. Ya, berubahnya karakter moral dari salah menjadi soleh, dari buruk menjadi baik, itu disebut birrun namanya. Bila melekat kepada pemiliknya disebut dengan mabrur. Nah, jadi sejatinya haji itu bukan gelar. Ya, jadi haji itu latihan kita untuk mendekat kepada Allah yang pancarannya melahirkan perbaikan karakter moral yang kemudian berkumpul dalam bentuk takwa sebagai akumulasi sifat baik. Karena itu haji mabrur itu bukan disebutkan ke orangnya, tapi kualitas hajinya. Kata Nabi, al-hajjul mabrur, ya haji yang berkualitas baik itu yaitu ketika dia pulang dari haji ada transformasi etika, transformasi moral, akhlak pada diri pelaku haji ini sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Nah, demikian juga dengan waktu. Sekarang kita dihadapkan pada Rajab. Apa yang baik, yang utama di Rajab ini? Sehingga kita diminta untuk berlatih, mengambil hikmahnya, spiritnya, yang diharapkan dari hasil pelatihan di bulan ini bisa ditebarkan aura kebaikan dan keistimewaannya di waktu-waktu lainnya. Jadi bukan sekedar ketika Rajab bersemangat untuk melatih diri dari segala tuntunan yang istimewa yang baik itu, tapi kita harus tebarkan, ya viralkan dalam bentuk perilaku, sikap, dan sifat di sisa waktu yang lainnya. Maka mari kita lihat warisan-warisan yang disampaikan dari generasi masa lalu, kemudian sampai kepada era Nabi Muhammad SAW, dan ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran dengan turunnya surah ke-9, surah At-Taubah. Nah, suratnya juga menarik ini, karena nanti akan selaras dengan nafas ayatnya yang terkait dengan Rajab. Surah ke-9, surah Taubah, ayat yang ke-36. Surah 9, ayat 36. Mari kita lihat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Nah, ini poinnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini poin pentingnya, ya. Baik, nanti yang bersamaan dengan ada Quran terbentang atau mushaf di hadapannya, boleh dikasih highlight itu atau dituliskan Quran surah ke-9 ayat 36 karena ini spirit utamanya. Inna iddatash syuhuri, kata Allah, sungguh aku tegaskan. Jadi kalau ada kata inna, ya, dalam bahasa Arab pada umumnya, apalagi di Al-Quran ataupun hadis, itu fungsinya memiliki fungsi penekanan. Bila ada yang ditekankan, berarti ada yang penting. Pimpinan memberikan penekanan pada aspek pekerjaan yang ini. Ketika ditekankan, berarti ada yang sangat penting di dalamnya. Allah memberikan penekanan, ya, dalam firman-Nya, berarti ada sesuatu yang istimewa, berbeda dengan hal-hal yang lainnya, yang membutuhkan perhatian yang lebih dalam, konsentrasi yang lebih tinggi. Inna iddatash syuhuri, kata Allah, indallahi, sungguh aku tekankan jumlah bilangan bulan yang telah aku tetapkan sejak mula mencipta langit dan bumi. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi Al-Quran mendeklar langsung keterangan bahwa setahun ada 12 bulan. Dan ini termasuk yang menarik karena ada bagian isyarat ilmiah, sisi ilmiah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, dan biasanya motivasinya untuk riset, ya, sehingga menghasilkan segala hal yang lebih bermanfaat lagi. Ya, nanti ada versi lain dari bahasan-bahasan tertentu yang tematiknya bisa menghadirkan riset itu, ya, dalam berkehidupan. Jadi setahun, kata Allah, ada 12 bulan. Ya, sudah kemudian didesain itu dari sejak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 ini, minha arba'atun hurum, ada 4 yang aku tetapkan, kata Allah, sebagai bulan terhormat. Jadi ada 4 yang istimewa, yang redaksi Qur'annya itu diksinya menggunakan kata hurum, menunjuk pada sesuatu yang terhormat. Jadi nanti macam-macam, ya, Ramadan ada istimewanya tersendiri. Ya, Dzulhijjah istimewanya tersendiri. Yang 4 ini, ya, yang 4 ini itu keistimewaannya melekat melalui diksi Al-Quran, diberi nama dengan hurum. Nah, ini sedikit saya tuliskan, ya. Mohon izin saya berdiri untuk memberikan penekanan pada aspek ini karena ini ada yang penting di sini. Mudah-mudahan terlihat, ya. Ya, terlihat, ya, Ibu, ya, di sini, ya. Belum saya tuliskan. Sudah saya tuliskan baru kelihatan, ya. Baik, minha arba'atun hurum, seperti ini, ya. Hurum. Hurum ini pada mulanya memiliki arti sesuatu yang terhormat. Hormat. Bila Anda ingin menjaga sesuatu supaya tetap tampil terhormat, lalu Anda membuat satu aturan, jangan lewati ini, ya, karena ketika mengerjakan ini, maka ini berpotensi meruntuhkan kehormatan, ya, berpotensi menggugurkan kemuliaan. Maka rangkaian-rangkaian aturan yang mencegah seseorang bisa terjerumus dalam perbuatan yang mereduksi kehormatannya, itu disebut haram namanya. Ya, haram. Haram. Karena itu kita mungkin pernah mendengar sejatinya dalam Islam ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Nah, haram itu sejatinya diturunkan bukan ingin membatasi aktivitas manusia, bukan.
Tapi spiritnya untuk menjaga kehormatan supaya tidak tereduksi dalam kehidupan. Ya, ketika Allah mengharamkan misalnya, haram, hukumnya haram nih. Ya, tidak boleh minum minuman yang memabukkan, disebut khamar misalnya. Ya, mirasantika itu bisa minuman, bisa juga pil, bentuknya apapun yang bisa merusak akal. Ya, yang bisa melemahkan fungsi akal. Diharamkan, kemudian turun ayat misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 219 misal, sampai nanti ke Al-Maidah ayat 90. Kenapa diharamkan ini? Sebetulnya spiritnya bukan ingin memberikan batasan pada aktivitas, tapi di balik ini ada yang bisa meruntuhkan kehormatan. Ya, berbahaya nanti ketika Anda konsumsi tidak sadar, kalau tidak mencelakakan diri bisa mencelakakan orang. Sekarang kita lihat kan banyak viral kasus-kasus di jalanan ini. Ya, kemarin malam ada yang menabrak portal di Sudirman, menabrak motor dan sebagainya. Ketika digali, ternyata ada persoalan ya dalam pencernaan akalnya itu yang diakibatkan karena mengonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup. Ya, mencuri itu haram hukumnya misalnya. Ya, kenapa? Karena ketika dilakukan perbuatan itu nanti runtuh kehormatan. Dan terkadang runtuhnya kehormatan pelaku itu yang berbahaya adalah bisa menyebar kepada kolega. Hati-hati. Karena itu sering saya berikan satu motivasi dan penekanan, jangan sampai ya ada insan-insan di institusi pemerintahan atau di pekerjaan lainnya yang melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif seperti korupsi misalnya, atau berbuat hal-hal yang terlarang yang lainnya, zina, selingkuh, nanti kan dan sebagainya. Tadi disinggung mengakibatkan layangan putus, harap-harap cinta fitri tiba-tiba putus karena layangan deh. Nah, ini dampaknya bukan hanya pada pribadi. Bayangkan ketika seseorang itu misal taruhlah bermasalah secara hukum, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anaknya? Ketika dia sekolah kemudian disebut, dibully oleh kawan-kawannya, kamu anaknya koruptor, kamu keluarga begini. Pikirkan itu, kata Al-Quran. Ya. Nah, hanya dalam perjalanan hidup, tidak semua orang bisa mengondisikan keadaan dirinya berjalan di garis yang benar. Ya, di garis yang tertib. Lalu lintas saja kan kadang-kadang ya ada yang melanggar lalu lintas. Ada lalu lintas kehidupan tuh. Kadang ada lampunya merah, ini nggak boleh, bahaya. Kan? Ada lampunya hijau, silahkan jalan. Bahkan dipaksa untuk jalan, wajib. Ya? Ada yang kuning, makruh nih. Memang itu tidak melahirkan haram, tapi kalau dikerjakan nggak baik. Bisa-bisa muncul potensi salah di tempat lain. Anda usia 40 tahun, ingin olahraga pakai sepeda, boleh, bagus. Tapi sepeda yang dipakai, sepeda anak usia 4 tahun. Haram sih tidak, tapi tidak disukai karena nanti menghadirkan tinjauan-tinjauan tidak baik dari lingkungan yang bisa meruntuhkan kehormatan. Nah, terkadang ini muncul dalam kehidupan. Alih-alih lisan harusnya dipakai untuk berkata baik. Ini ajaran Al-Quran semua ya. Jadi kalau kita berusaha membaca, memahami Al-Quran dari awal sampai dengan akhir, tidak akan pernah ditemukan tuntunan yang mengarahkan kepada keburukan. Jadi yang sederhana aja nggak ditemukan, apalagi yang keras-keras. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendengar ada orang Islam ya bertindak yang kurang pantas, apalagi pada tindakan-tindakan yang keras seperti teror dengan tindakan ekstrim dan sebagainya, itu patut diduga ya, ada yang tidak tepat dalam berislamnya, atau boleh jadi patut diduga juga tidak ada akses yang baik kepada petunjuk Qur'annya. Ya, karena semua yang diajarkan di Quran itu jangankan pada aspek yang besar, yang kecil pun diarahkan yang baik. Ya, yang kecil pun. Misal, saya ingin berikan satu gambaran. Di Al-Quran itu ada bimbingan bagaimana kita bisa menggunakan perangkat-perangkat tubuh kita dari bagian ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti apa mesti digunakan. Ya, saya ambil contoh misalnya dari kepala dulu, ambil beberapa bagian. Pandangan misalnya, mata. Kita buka Quran surah ke-24, Quran surah Cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, katakan pada insan beriman. Ya, dasar pertama untuk masuk Islam itu kan bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan yakin seperti itu disebutnya orang beriman. Ya kan? Katakan pada insan beriman yang yakin itu dengan nilai Islam, dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, jika memang dia beriman, maka imannya mesti membimbing matanya, yaghuddu min absarihim, untuk memalingkan dari yang tak pantas untuk dilihat. Jadi ghaddul basar itu bukan melarang untuk melihat. Awas, jangan salah ini ya. Baca terjemah salah paham. Nanti langsung dipraktekkan, tidak. Tanyakan dulu pada yang paham. Ya. Ghaddul basar itu silahkan melihat. Ketika yang dilihat itu tak pantas untuk dilihat, palingkan pandangan.
Ya, oke, nanti ada bab yang sangat rinci tentang pornografi misalnya, hal-hal yang kotor yang tidak pantas untuk dilihat, yang secara fitrah pun kita memahami ini nggak baik. Ya, kata Nabi, kalau kita melihat sesuatu, merasakan hati kita gelisah, takut diketahui orang banyak, ada potensi salah. Ya, Anda bisa bayangkan. Jadi mata saja insan beriman itu hanya boleh melihat pada yang baik saja. Yang tak baik jangan dilihat. Ayat 31-nya untuk perempuan, wa kullil mu'minati, katakan pada para perempuan insan beriman, yaghdudna min absarihinna, tak ada beda dengan laki-laki, pandang yang baik, yang tak baik palingkan dari pandangan. Jadi Anda bisa bayangkan, memandang sesuatu yang tidak berhak saja itu tidak diperkenankan. Ya, hati-hati. Maka bagaimana dengan bertindak melampaui itu? Lisan berkata yang kotor saja itu nggak diperkenankan. Kalau Anda buka Quran surah ke-49 misalnya, di kelisan untuk bertutur, Quran surah ke-49 Al-Hujurat, di ayat ke-11 sampai dengan ayat 12, itu imannya dulu disebutkan. Dan iman itu kalau mengawali satu ayat itu mempertaruhkan kualitasnya. Hati-hati, mempertaruhkan kualitasnya. Kalau dikerjakan dengan baik itu tanda imannya bagus. Kalau kemudian malas-malas atau bahkan bergeser dari situ, ini menandakan iman bermasalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, kata Allah, la yasra qaumin qaum. Kalau engkau merasa beriman, lisanmu akan membimbing, imanmu akan membimbing lisanmu itu untuk bertutur yang baik. Maka jangan sampai saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Ya, jangan gosip, jangan membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang, apalagi menyebarkan yang tidak tepat. Jadi cukup dengan beriman, nggak ada produksi hoax dalam kehidupan. Cukup dengan beriman, tutur yang keluar itu mulia semua. Jadi bisa dibayangkan, bertutur saja terjaga, memandang saja terjaga, maka bagaimana bisa bertindak yang lebih daripada itu? Ya. Itu saat terjadi, dan kita berlindung kepada Allah, semoga tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ya, kita mengharapkan tatanan kehidupan yang harmoni, yang baik. Saat terjadi bom di Jalan Tamrin itu, saya sedang berada di Lampung. Ya, itu ditanya saya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada yang tidak tepat. Ya, ada hal-hal yang sampai kemudian ke masyarakat, ya, orang-orang yang saat dia bersikap dan sebagainya, ada yang terpotong dari bimbingan berkehidupan ini, sehingga bergeser. Nah, yang belum tahu, mesti diberitahu, mesti dicerahkan, mesti diarahkan pada jalan yang baik lagi. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan-bulan tertentu untuk mengembalikan kehormatan ini, sehingga kembali kepada situasi awal yang memang saat diciptakan itu mulia. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Ini deklarasi pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan pada segenap hambanya, anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah menyampaikan, dan aku tegaskan, ya, aku berikan jaminan. Jadi sebelum ada ham dan sebagainya, ini Al-Quran lebih dulu mendeklarasikan, ya, bagaimana hak dasar yang melekat pada manusia itu. Walaqad karramna bani Adam, dengan segala keagunganku, kata Allah, ya, aku telah tempatkan manusia itu dalam posisi yang mulia. Ya, posisi terhormat. Karomah itu sesuatu yang mulia, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi karomah. Pernah dengar ya? Karomah Ustadz A, Syekh A, Kiai A. Karomah itu adalah sesuatu yang menampilkan kemuliaan. Ya, karena melebihi standar-standar yang lain, maka orang melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal asalnya sesuatu yang sangat mulia. Jelas ya? Allah sudah muliakan, maka Allah membuat sebuah aturan, rambu-rambu yang menjaga manusia supaya tetap dalam kemuliaan itu. Jadi saat pulang kembali kepada Allah pun jangan membawa sesuatu yang tidak baik, karena terciptanya mulia. Masa tercipta mulia pulang-pulangnya kemudian kotor? Ya kan? Karena itulah kemudian dalam perjalanan manusia yang kadang-kadang ada potensi-potensi nafsunya, menginginkan sesuatu melebihi kapasitasnya, ya, ingin percepatan pada kematangan materi misalnya, tapi mendengarkan masukan yang tidak tepat, salah cara bertindaknya, ya. Ingin mendapatkan kedudukan tertentu, tapi mendapatkan masukan yang tidak benar, salah kemudian cara bertindaknya. Maka dengan kasih yang sangat luar biasa, Rahman yang tanpa batas, Rahim yang sangat dalam, maka Allah kemudian memberikan satu momentum. Dalam setahun itu ada 12 momentum ini, disebut dengan hurum. Ya, setahun itu ada 12. Ya, dari 12 ini ada 4. Yang 4 ini disebut dengan bulan hurum, momentum untuk mengembalikan manusia pada keadaan yang terhormat.
Ya, pada keadaan yang terhormat. Minha arba'atun hurum. Nah, 4 ini ada 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah, bulan ke-11. 2 Dzulhijjah, bulan 12. 3 Al-Muharram, bulan pertama dalam urutan kalender Islam ya, kalender Hijriah. Kemudian yang keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7 dalam urutan kalender Hijriah. Nah, secara singkat kita sekarang berada di sini. Bulan yang keempat, bulan yang diharapkan di dalamnya ya ada latihan-latihan dan kesadaran-kesadaran untuk mengembalikan kita dalam posisi yang terhormat, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau Tuhan Allah sudah memberikan satu penilaian terhormat kepada hambanya, maka semua hamba akan mengatakan dia orang baik. Ya. Tapi ketika seorang mengatakan dia baik, di tempat lain belum tentu orang mengenalnya sebagai pribadi yang baik. Ya. Perlu diklarifikasi lagi, perlu dicek lagi. Ya, kita mau ke negara orang bahkan kan harus dicek tuh bikin visanya. Ini siapa, latar belakangnya bagaimana, ya. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan, hamba ini hamba baik, maka semua jalan akan dibuka kebaikan yang mengenalkan pada halayak bahwa ini memang insan yang mulia. Nah, maka pertanyaannya kita susulkan, ya Allah, bagaimana cara kami memanfaatkan bulan Rajab ini yang memiliki keistimewaan untuk mengembalikan keadaan kami pada aspek yang terhormat. Ingat, hormat pun dari bahasa Arab itu. Asalnya dari kata ini haram, seakar dengan kata hormah. Ya, hormah itu dari bahasa Arab, hormah. Ya, yang menjaga kemuliaan, kewibawaan, ya, tampilan kebaikan. Maka kita teruskan. Dzalika dinul qayyim. Ya, itulah tuntunan agama yang benar. Jadi tuntunan agama yang benar itu menempatkan manusia, menjaga manusia, membimbing manusia agar tetap berada dalam tuntunan yang terhormat. Ya, jadi mustahil ada agama mengarahkan pada tuntunan-tuntunan yang bisa mereduksi kehormatannya. Ya, karena itu ketika ada tuntunan agama, kata Allah, kata Al-Quran yang benar itu, kita bisa lihat. Dan indahnya dalam Al-Quran, silahkan. Ya, ini hak yang sangat terbuka bagi setiap insan. Ya, bahkan Nabi pun hanya diminta untuk menyampaikan. Ini menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya Muhammad SAW, share. Sampaikan, tugasmu hanya men-share, menyampaikan, mengingatkan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Lasta alaihim bimusaitir, tapi tidak boleh memaksa orang. Ya, jadi memaksa tuh nggak boleh, dilarang. La ikraha fid din, ayat tegasnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Nggak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Ya, yang dimaksud ad-din di sini Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi memaksa orang lain saja untuk masuk Islam itu bisa berdosa. Dan sejatinya sangat objektif, kata Allah, biarkan mencerna, silahkan dipelajari, silahkan dikomparasikan, keputusan itu masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Dan dari keputusan itu, setiap insan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa konsekuensi dari pilihannya masing-masing. Indah sekali. Ya, indah. Tapi Al-Quran memberikan standar. Agama yang baik itu, din yang baik itu dzalika dinul qayyim yang lurus, yang tegak, yang baik, itu yang bisa menjaga manusia agar tetap bertahan dalam kehormatannya, kemuliaannya. Ya. Kalau mau kita detilkan dari bangun tidur sampai tidur lagi terjaga kehormatan. Karena itu di Islam kita dapati ya, dari perkara yang sederhana sampai yang paling kompleks itu ada bimbingannya. Dari bangun tidur aja udah ada doanya, ada bimbingannya sampai tidur kembali. Supaya apa? Bukan memberikan beban, supaya terjaga kemuliaannya. Nah, maka yang pertama, untuk bulan Rajab ini spesifik, termasuk bulan Haram. Jadi kalau disebutkan bulan-bulan Haram, ini ada 4 ya, seperti saya sampaikan. Sekarang kita ada di Rajab. Apa jalan pertama untuk menjaga kehormatan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Pak, indah sekali ini. 1, dilarang berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum, larangan berbuat zalim. Zalim, perilaku perbuatan yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu asalnya, sehingga menyalahi pokok. Ada orang minum harusnya pakai gelas, mandi pakai gayung. Ya. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Nah, itu secara bahasa disebut dengan zalim. Ya, dalam pengertian terminologi syariat, ya, aturan-aturan kehidupan, zalim itu ya
menempatkan ukuran-ukuran kebaikan dan kesalahan di tempat yang keliru sehingga tertukar. Ya, harusnya ini dilarang, dijadikan halal. Ya, harusnya ini yang soleh dijadikan salah. Jadi yang benar tidak diikuti, yang salah dilakukan. Nah, itu disebut dengan perbuatan zalim. Zulmun, orangnya disebut dengan zalim. Ya, seringkali kan ada bahasa viral ya, saya sedang terzolimi atau dia terzolimi. Nah, berarti dia terkena objek dari perilaku orang lain yang berbuat salah kepadanya. Ya kan? Baik, ini perbuatan yang menyimpang, perilaku yang menyimpang. Singkatnya perilaku yang menyimpang. Ya. Dan sifatnya di sini bentuknya adalah bentuk tegas, perintah untuk melarang sesuatu. La, jangan lakukan, jangan sekali-kali lakukan. Nah, kalau ada di bahasa Arab itu bentuk tegas larangan yang disertakan pada perbuatan, maka lihat ujung harokat dari perbuatannya. Misal, la tazlimu pakai alif atau pakai nun. Okay? Kalau pakai nun, berarti itu tatanan rencana-rencana ke depan. Ini sedikit ya, kita berbagi kaidah bahasa Arab tuh. Maka kamu tata nih aktivitas kamu ke depan, jangan sampai menyimpang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bekerja di mana, jalan di mana, mulai dari rumah jalan ke pekerjaan, kan? Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyimpang di jalan. Sampai ke pekerjaan, jangan sampai membuat hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan pekerjaan, kan? Nah, ini kalau pakai nun di ujungnya itu memetakan yang akan berlangsung. Tapi kalau menggunakan alif di ujungnya, tazlimu misalnya, maka sifatnya dua. Korektif terhadap apa yang telah berlalu dan merencanakan apa yang akan datang. Ya. Jadi ada sisi introspeksinya, sifat korektif terhadap apa yang telah berlalu dan merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Ya, present, continuous, and future, gitu kan? Baik. Dan ternyata dikembalikan ke Quran surah ke-9 tadi, di ayat ke-36, itu bentuknya menggunakan bentuk kedua. Fala tazlimu, ada waw dan alif di ujungnya. Ya. Maka, cara menerjemahkannya kita kembalikan pada kaidah dasar ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jika kalian memasuki satu di antara 4 bulan ini, ya kan? Maka mencobalah berlatih untuk mengembalikan kehormatan hidup. Satu dengan cara apa? Fala tazlimu. Ya, baik. Cara pertama, coba introspeksi dulu, koreksi apa yang pernah kita kerjakan sebelumnya yang mungkin punya potensi keliru yang meruntuhkan kehormatan. Lihat cerminan di sekitaran kita. Ya, saya bawa ke kantor dulu ya. Nanti ketika dibawa ke rumah di bagian keduanya, ketika memasuki samara itu, ya. Baik. Coba lihat dicek. Ya, kita sering melihat cermin kita untuk melihat tampilan fisik. Ya. Tapi seringkali kita abai untuk melihat cerminan langsung yang mengetahui kondisi karakter moral kita. Bagaimana karakter moral itu mendorong seseorang untuk menghadirkan karakter kinerja. Ya kan? Dan ternyata cermin itu ada pada lingkungan. Ya, sering digambarkan dalam literasi Islam. Baik di Al-Quran, di hadis, keterangan para ulama. Lihat sekeliling kita. Ya, jangan-jangan kita datang, orang langsung berpencar. Ya kan? Kita bergabung, orang langsung left. Kalau sekarang musim-musimnya online, ya. Coba dicek, coba evaluasi. Jadi sekarang ternyata Al-Quran memberikan jalan untuk mengembalikan kehormatan itu adalah ditempuh jalan pertama orang-orang yang senang berevaluasi diri. Evaluasi. Masya Allah. Jadi mengevaluasi diri itu bukan hal yang tercela. Ya, bukan hal yang rendah, tapi bermartabat di hadapan Allah. Ya, mengembalikan kepada jalan yang baik untuk mengkreasikan jalur yang benar, itu perilakunya disebut dengan taba. Taba. Ya tubu. Ya kan? Sifat karakternya disebut dengan taubah. Taubat, taubah. Yo, ya. Taba, ya tubu, taubah. Dan surahnya, surah ke-9, surah Taubat. Ya, yang kita kan memahami kan, taubat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, berjanji tidak melakukan, dan kemudian mengkreasikan apa yang terjadi, ditransformasikan kepada yang lebih baik untuk menutupi yang dulu-dulu yang kurang baik. Intinya kan kembali kepada jalan yang benar. Maka sesungguhnya Rajab, keistimewaan pertama itu bulan untuk taubat. Ya, berlatih taubat maksudnya. Yang nanti akumulasinya akan ditemukan di Ramadan.
Ya, jadi kalau nanti Rajab tidak dikondisikan, Ramadan nanti bisa nggak siap. Ya, Ramadan bisa nggak siap. Jadi dimulai dengan kita cek satu, evaluasi. Ya, saya sering katakan, Allah itu lebih menyukai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang ya, Allah lebih mencintai, lebih menyukai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayo, bikin quote, bikin status tuh. Ya, jadi ini ternyata terhormat mengevaluasi diri itu. Ini bulan evaluasi nih, bulan evaluasi. Ya, nanti kita akan bawa ini juga ke aspek rumah tangga. Coba dicek apa yang menjadikan kehormatan dalam hubungan rumah tangga itu menjadi runtuh. Harusnya sakinah, ya. Tiba-tiba kok bisa berubah gitu? Nggak ada ketenangan. Hikmah berumah tangga menghadirkan ketenangan, kok ini tiba-tiba nggak tenang. Harusnya ada mawaddah, cinta kasih dari fasilitas materi yang Allah berikan, tapi kok hampa saja. Mobil sudah ada, perhiasan juga sudah dikenakan, tapi kok nggak ada kehangatan dalam hubungan di rumah tangga, kan? Nggak ada ketentraman, nggak ada keceriaan. Dievaluasi, ini bulannya. Dan harusnya ada perhatian yang dalam. Mau makan ingat pasangan, normalnya kan begitu kan, ya kan? Ya, kemudian juga merasakan kehadiran kalau telat kita rasakan, anak-anak pulang sekolah kemudian agak terlambat kita gelisah mencari, itu rahmat namanya. Akumulasinya disebut dengan rahim. Ya, makanya ibu itu kenapa ada tempat mengandung disebut rahim? Karena di tempat itu ada perhatian yang luar biasa dalam, yang saking dalamnya diberikan yang terbaik, sekalipun kita merasakan, bukan kita, ibu ya, sekalipun ibu merasakan dalam konteks mengandung itu mungkin tidak nyaman. Kalau bahasa Al-Quran tuh ya di Quran surah ke-31 ayat 14 dan Quran surah ke-46 ayat 15. Wahnan ala wahnin, kemudian Quran berat, miring kanan kadang susah, kiri sulit, ya kadang-kadang juga tidak mudah, ada yang mual, gak nyaman dan sebagainya. Itu ditahan untuk memastikan yang di dalam itu nyaman. Ya, supaya bayi yang dikandung itu, janin yang dikandung itu, ya itu nyaman, keadaan tenang, nyaman, tentram. Nah, di rumah tangga itu idealnya kan ada rasa kasih seperti itu, perhatian. Bisa merasakan kesulitan, bisa merasakan kegelisahan, ada solusi yang didapatkan. Kalau itu belum muncul, ini evaluasi. Ini bulannya. Bulannya, taba ya tubuh taubat. Ya, orang sekarang plesetkan taba ya tubuh YouTuban gitu ya. Jadi sibuk YouTuban, lupa taubatan gitu ya. Nah, ini gambaran yang pertamanya. Sifat korektif. Dari situ setelah terpetakan, baru masuk pada yang keduanya, rencana memperbaiki untuk masa depan. Yeah. Oh, ini yang kurang bagus. Oke, kita perbaiki. Ini lisan, tata, baik-baik. Turunkan dulu lah, memperbaiki sesuatu kalau nggak diturunkan, ini nggak akan pernah baik. Ya, boleh. Kadang-kadang suka lupa gitu kan, jabatan itu di kantor. Tapi pulang ke rumah, itu punya jabatan tersendiri di rumah. Setiap tempat itu punya sifatnya sendiri. Setiap tempat punya aturan dan keistimewaannya tersendiri. Jabatan di rumah tidak harus mengantarkan jabatan yang sama terbawa auranya sampai ke rumah. Apalagi ke masjid. Ya kan? Boleh jadi pimpinan di kantor, tapi belum tentu jadi pimpinan di masjid. Boleh jadi pimpinan kemudian di masjid, di kantor, tapi sifat itu belum tentu serupa dengan di rumah. Saya ini mengajar. Anda menyebut saya ustadz, ada yang panggil saya syekh, ada yang panggil macam-macam kiai dan sebagainya. Ketika pulang ke rumah, anak-anak tidak menginginkan itu. Hal pertama kali yang dipanggil oleh anak, dia menginginkan ayahnya. Bukan guru yang viral di masyarakat itu. Ya, bukan seorang ustadz yang boleh jadi mungkin banyak orang menggandrunginya. Ya, bukan itu yang diharapkan. Dia ingin ayahnya. Saya belum pernah pulang ke rumah disambut dengan mengatakan, ustadz, tidak. Dia ingin ayahnya. Karena anak itu, dia berkreasi sesuatu, dia menggambar sesuatu, kan? Dia menulis sesuatu, dia ingin bacakan di hadapan ayahnya, dia ingin bacakan di hadapan ibunya. Kok bisa? Karena persoalan yang ada di kantor, auranya dibawa ke rumah. Dia menahan 8 jam kehadiran Anda untuk disampaikan. Sampai ke rumah Anda membawa aura yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Nanti saja, jangan berisik. Padahal dia tunggu-tunggu momen itu dan dia tahan tangisan yang menyertai karya yang telah dia hadirkan itu. Betapa banyak kegiatan itu mungkin terjadi yang menghambat kasih yang muncul sementara kita banyak berharap dan mendoakannya. Allah berikan jalan, tapi kita tidak pernah membuka pintunya. Ini dia. Ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mulai saat ini evaluasi.
Koreksi dulu dan persiapkan langkah-langkah strategis untuk ke depan sehingga lebih baik dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini gambaran kedua setelah berevaluasi keutamaannya menyiapkan rencana-rencana positif. Ya. Baik. Rencana positif kalau dieksekusi jadi perbuatan itu disebut amal namanya. Amal itu perbuatan, perilaku. Perbuatan yang positif yang diharapkan bukan hanya baik dalam tatanan sosial kehidupan kita, lingkungan sekitaran, tapi juga dipandang baik oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, kadang-kadang manusia memandangnya baik, tapi Allah belum tentu memandangnya baik. Ya, bagi sementara orang minum minuman keras dianggap biasa, baik, tapi kata Allah jangan lakukan. Ya, itu bisa tidak bermanfaat untuk akal, bisa berbahaya. Ya, bagi sementara orang makanan ini enak. Ya, tapi kata Tuhan Allah mengatakan jangan dimakan. Mungkin bagi fisikmu enak, bagi akalmu tak berpengaruh, tapi bagi jiwamu ini bisa bermasalah. Jadi ada hikmah di balik segala aturan yang ditampilkan itu. Nah, kalau kita ingin kemudian mengeksekusi sebuah rencana jadi perbuatan dan disenangi oleh Allah, secara bersamaan juga diterima dengan baik oleh khalayak, itu disebut perbuatannya dengan soleh namanya. Secara singkatnya, ya soleh. Maka dikenal di sini amal soleh. Dan insan beriman itu harusnya secara otomatis itu ya semua perbuatannya jadi soleh. Karena iman itu akan selalu mendorong perbuatan, sikap, perilaku dan sebagainya menjadi soleh. Dan dianggap rugi kalau ada orang merasakan beriman tapi tidak mampu imannya mengkreasikan diri menjadi perilaku yang baik, yang soleh. Maka turunlah Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Aku bersumpah kata Allah, kayak demi kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Nama yang menunjuk manusia yang beraktivitas itu, yang punya rutinitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu disebut insan namanya. Dalam bahasa Arab disebut insan. Ya, ada orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, tapi berpotensi rugi. Innal insana lafi khusr. Dia harus keluar dari kerugian itu. Caranya bagaimana? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertama, dia coba tanamkan iman dalam dirinya. Tujuan beriman itu ini untuk mengkreasikan amal soleh baik. Dan kebaikan yang melampaui dimensi-dimensi tertentu, semua tempat yang dituju. Jadi iman ini memberikan satu dorongan berkreasi baik bukan hanya untuk dunia, tapi setelah kita meninggalkan dunia tiada apa. Ya, setelah itu dimensinya ada apa? Ruangnya di mana? Keadaannya seperti apa? Karena itu Al-Quran, dia dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita. Ya kan? Setelah kehidupan, kemudian akan terjadi begini. Setelah itu agak begini. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin dengan itu. Kalau yakin, kreasikan yang baik. Nah, bekalnya ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dari imannya membantu dia mengkreasikan diri menjadi pribadi yang baik, amal saleh. Ini yang menjadikan satu inspirasi didapatkan dari era kehidupan masyarakat zaman Nabi, di mana mereka disifati dengan jahiliyah, tak kenal baik, gitu kan? Jadi kalau kita ingin mencari keburukan itu komplit di zaman itu. Mencuri, ya ada sekampung pembegal semua di Gifar itu, kan? Penipu ada, wah, kemudian pezina lengkap, hampir semua ada. Tapi ketika diturunkan Al-Quran dengan risalah-risalah iman, bimbingan kemuliaan, mereka bertransformasi dari jahiliyah menjadi khairu ummah dan mendapat pengakuan dari Allah langsung dengan turunnya Quran surah ketiga di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah insan terbaik, umat terbaik yang menjadi contoh inspirasi bagi manusia pada umumnya yang berkehidupan di bumi. Ya, siapa mereka? Itu ta'muruna bil ma'ruf, orang yang mampu mempraktekkan sifat-sifat baik itu dalam perilaku. Wa tanhauna 'anil munkar, bisa mencegah dari hal-hal yang kontraproduktif. Wa tu'minuna billah, dan itu semua berlangsung dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini PR besar kita, mengkreasikan amal soleh untuk menutup amal salah di bulan Rajab ini, yang diharapkan bisa mengembalikan potensi kita menjadi lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini bagian terakhir dari pembahasan tentang keutamaan Rajab. Ada shortcut, ya, jalan cepat untuk bisa mendapatkan akumulasi dari kebaikan-kebaikan yang pada saat yang sama juga menutup jalan kesalahan-kesalahan. Ada satu ibadah
Yang ibadah ini bila dikerjakan pada saat yang bersamaan mampu mengumpulkan yang soleh dan menutup peluang yang salah. Nama ibadahnya puasa, siam. Ya, di Al-Quran diperkenalkan asyam, 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 bukan asyap, asyam. Ya, puasa, puasa. Nah, puasa ini satu di antara sekian ibadah yang sangat efektif untuk bisa mengkreasikan banyak kebaikan dalam saat yang bersamaan dan menutup celah-celah kesalahan. Karena itu kalau kita saksikan pada saat puasa itu bisa terjadi akselerasi kebaikan. Ya, dan kiranya semakin bagus momennya, semakin tinggi dan meningkat tingkatnya kebaikannya. Ya, coba kita lihat saat Ramadan yang umumnya orang banyak puasa dan sudah viral di kalangan masyarakat, gitu kan? Silahkan dicek. Saat Ramadan itu jangankan yang fardu, yang sunnah pun diburu. Ya, mudah-mudahan pandemi berakhir. Nah, ini kan sudah masuk ke endemi, gitu kan? Ya, dari pandemi masuk Omikron menurun dan mudah-mudahan endemi, gitu kan? Kalau setelah itu mudah-mudahan end dan kita tinggal makan mie. End berakhir. Kita merindukan ketika masuk masjid itu ada perburuan saf-saf urutan pertama. Dan para ibu termasuk juga yang berkontribusi di dalamnya. Bagaimana menaruh mukena dan sajadah itu di saf-saf masjid ya untuk memperebutkan apa? Momentum terbaik untuk tarawih. Dan naruhnya bisa menjelang maghrib itu. Bisa menjelang maghrib. Yang diburu apa? Tarawih. Tarawih itu kan hukumnya sunnah, tapi ada kemuliaan. Ya, betapa banyak orang di luar Ramadan ada yang meminta di depan mata, belum tentu diberi. Tapi saat Ramadan yang tak terlihat itu bisa dicari. Betapa banyak di BPK mulai mengumpulkan ya untuk sedekah, untuk berbagi, mana anak yatimnya, mana yang duafanya, mana santunan ini dan itu. Itu berkumpul semua. Saat apa? Puasa. Dan saat yang bersamaan, puasa itu ibadah yang efektif untuk menutup celah-celah keburukan. Celah-celah maksiat, ya dalam diksi syariat itu maksiat, hal-hal yang terlarang itu bisa ditekan. Ya makanya orang puasa tuh unik. Ketika puasa itu dusta bisa libur tuh. Dusta bisa libur, ya bohong bisa libur gitu. Ya mencela bisa libur dulu. Ya ada kisah itu yang unik juga. Ada orang ini gambaran saja gitu ya, orang pemarah luar biasa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu menariknya saat puasa bisa libur. Jadi buka jam 6, taruhlah jam 18 buka, jam 6 kurang seperempat tuh ada yang provokasi. Dia bisa nggak marah itu. Temannya kemudian tanya, kok nggak marah Pak? Nggak marah? Ah, nanti aja pada maghrib. Nanti habis maghrib. Ya, jadi bisa tahan, dia takut batal minimal puasanya. Ya, jadi ini yang sangat menarik tuh dalam siam tuh itu, dalam puasa tuh itu. Karena itu Nabi menganjurkan ketika masuk ke bulan-bulan haram. Nanti ada hadis riwayat bernama Al-Bahili. Al-Bahili ini non-muslim, tertarik belajar Islam, kemudian mempelajari dan sebagainya. Ada kecenderungan, ya penerimaan, datang kepada Nabi, minta dibimbing untuk bersyahadat, singkatnya masuk Islam. Lalu sejak saat itu, inilah dahsyatnya nih, orang-orang zaman Nabi itu selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang utuh gitu, sehingga ada motivasi kuat untuk memperbaiki diri. Beliau ingin menata kehidupan lebih baik ke depannya itu. Ya, tapi karena ilmu belum sempurna, akhirnya terambil pemahaman belum secara utuh. Jadi meninggalkan Nabi, ketika ketemu lagi dengan Nabi SAW tahun berikutnya, kok tampilannya jadi berubah, lebih kurus itu. Kayak kurang terawat badan dan sebagainya. Ya Nabi heran melihat itu. Kata Nabi, "Madwika, kenapa engkau begini?" Ya, kata beliau, "Ya Rasulullah, sejak pertemuan itu aku termotivasi untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, meningkatkan kesolehan dan sebagainya. Maka aku mencoba makan tuh sedikit saja tiap hari." Ya, jadi mencoba banyak puasa, pokoknya makannya sedikit, sedikit. Tiap hari dia kerjakan itu, aktivitas dibatasi. Jadi energi yang terserap oleh tubuh itu nggak sebanding ya dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menjalani aktivitas pekerjaan. Kata Nabi tidak begitu caranya. Tetap harus ada keseimbangan. Ya. Ya, kalau kamu nggak kuat, jangan dipaksakan seperti ini. Mulai bertahap. Ayo, Senin aja puasanya. Ya, kata Al-Bahili, "Saya mampu ya Rasulullah." Tambah Kamis kalau begitu. "Saya mampu ya Rasulullah." Tambah 3 hari lagi, pertengahan setiap bulan. Ayyamul Bid, 13, 14, 15. "Saya mampu ya Rasulullah." Maka masuklah kepada bab ini. Kalau memang mampu, latihan lagi. Nanti perbanyak puasa di bulan Hurum. Ini.
Ya, maka bulan haram itu di 4 bulan ini, dan kita sekarang berada di dalamnya, Rajab ini. Jadi hikmah, filosofinya, dasar kita mencerna nilai-nilai kebaikan di bulan Rajab ini untuk mengambil keistimewaannya, salah satunya adalah digiatkan menunaikan ibadah puasa di bulan ini untuk bisa mengambil hikmah seperti yang diajarkan, bersiap, mengoreksi diri, meningkatkan kebaikan, diterapkan nih, bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus. Ya, bagaimana kemudian sifat rajab, tarjib, ta'wim itu ada pada diri kita, kemudian berubah menjadi lebih terhormat, lebih baik, kata lebih santun, sikap lebih mulia. Itulah rajab yang sesungguhnya. Sehingga ketika itu sudah di awal disiapkan, Sya'ban tinggal merumuskan bekal-bekal dan kekuatan untuk beribadah, Ramadan maksimal. Itu berangkaian keseluruhannya. Nah, maka ini yang kemudian memunculkan kesan yang kita terima, informasi yang berkumpul bahwa alhamdulillah, ya banyak informasi tentang puasa di bulan Rajab, sholat di malam-malamnya dan sebagainya. Betul, memang tingkatkan, sholatnya tingkatkan. Dengan tujuan apa? Tujuan ini. Nah, ini ada memang sedikit persoalan. Ya, orang-orang dulu memahami tentang banyak kemuliaan ini, berlatihnya secara otomatis gitu. Mereka sudah otomatis tuh. Otomatis. Hanya berganti generasi. Kadang-kadang pengetahuan kan tidak sampai. Nah, karena tidak sampai ini, ada orang-orang yang semangat juga ingin membuat motivasi, tapi kelirunya adalah menyandarkan motivasi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kalimat-kalimat itu belum tentu diucapkan Nabi. Ya, karena itu nanti bertebaran juga ada hadis-hadis yang dirinci oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ujab fi ma warada fi syahr Rajab. Ya, ada hati-hati, kata beliau ini ada hadis-hadis ya yang sesungguhnya belum tentu diucapkan Nabi, sifatnya bermasalah, walaupun sesungguhnya esensi kemuliaannya itu tidak menguranginya. Jadi puasa ya silahkan puasa perbanyak, malamnya sholat silahkan. Ya, tapi hati-hati pada hadis-hadis yang bermasalah. Ya, kalau puasa sehari dapat ini dapat ini dapat itu dan sebagainya, ya ini tidak mengurangi puasanya. Yang bermasalah itu di soalnya adalah tentang hadis-hadis atau persoalan terkait keterangannya. Jadi kita nggak usah terlalu menyibukkan dirilah pada kontroversi demikian. Yang penting kita ambil pada yang disepakati ya. Al-khuruj minal khilaf fahuwa afdal. Keluar dari hal yang disengketakan, ya yang kontroversi itu lebih selamat dan menenangkan. Jadi kalau Anda bertanya keutamaan bulan Rajab apa? Nah ini. Seperti yang pernah dan tadi telah saya uraikan. Sekarang bagaimana menarik spirit Rajab dalam spektrum rumah tangga? Ya, kita batasi dulu, tarik ke rumah, ambil spiritnya, ambil semangatnya, yang dikorelasikan dengan itu semua untuk mendapatkan 3 hal yang diharapkan secara ideal oleh setiap pasutri, pasangan suami istri, dan juga keluarga pada umumnya, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau sudah pakai dan, nggak perlu pakai wa lagi, karena wa itu artinya dan. Apa artinya wa? Dan. Apa artinya dan? Wa. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Atau sakinah, mawaddah, wa, rahmah. Tidak keliru, cuma nanti ada pleonasme. Jadi dandan. Baik, sini ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagaimana kita menarik ini semua singkatnya untuk melahirkan tampilan keluarga yang terhormat yang berhias dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik, kita mengakar pada sisi pertanyaan dulu. Jadi kalau skema pembahasan itu memenuhi unsur berpikir, jadi ontologinya apa, epistemologinya, aksiologinya lebih mudah kita dapati ya. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Sakinah secara bahasa adalah ketenangan yang dilahirkan dari kemampuan mengentaskan satu persoalan. Ketenangan, perasaan tenang, lapang yang dilahirkan dari kemampuan mengentaskan satu persoalan. Ingat ya, ada sakinah, ada tuma'ninah, itu berbeda. Kalau tuma'ninah, ketenangan yang dilahirkan dari proses ibadah. Anda sedang sholat, tenang, itu tuma'ninah namanya. Karena itu ada redaksi tuma'ninah dalam ruku, tuma'ninah dalam sujud. Ya. Anda baca Al-Quran, tenang, itu tuma'ninah namanya. Tuma'ninah yang menghiasi jiwa disebut mutmainnah namanya. Ya, karena itu ada orang meninggal itu dalam keadaan tenang, karena terbiasa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dan sejenisnya, punya ketenangan dalam jiwanya.
menghiasi kepada diri, maka disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang disebutkan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, karena engkau punya kepribadian yang baik yang menenangkan pada jiwa, perilaku yang baik selama berkehidupan, maka pulangnya pun baik. Tenang. Berbeda dengan sakinah. Sakinah seperti tadi saya uraikan adalah ketenangan kelapangan yang dilahirkan dari kemampuan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dan yang paling menarik, sakinah itu ditempatkan babnya oleh Al-Quran dalam bab rumah tangga. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat di Quran surah ke-30, Quran surah ke-30 ayat 21. Nah, ini seringkali ditampilkan di surat undangan pernikahan, tapi persoalannya yang undang kadang-kadang tidak baca ayat. Baik, yuk kita lihat. Wa min ayatihi, dan di antara tanda yang mampu mendekatkan seseorang kepada Allah itu, tanda-tanda agung yang mampu mendekatkan seseorang kepada Allah. Jadi ada alamat, ada ayat, itu berbeda. Ya? Alamat itu dari bahasa Arab. Alamat tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya BPK? Oh, saya cari di Google, ini kesini, kesini, kesini. Dengan tahu alamatnya lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab. Terlebih jika ada di Al-Quran ataupun hadis, kecuali menunjuk pada tanda. Tanda besar, tanda agung, tanda istimewa, yang sejatinya mesti mampu mendekatkan seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab rumah tangga itu dimulai dengan kata ayat, wa min ayatihi, seakan memberi kesan bahwa satu, tujuan berumah tangga itu bukan hanya ingin dapat menghadirkan ya rasa-rasa rindu, cinta, kasih itu yang telah lama bersemai, ingin dipadukan dan menghalalkan hubungan seksualitas antara suami dan istri, bukan hanya itu. Ya, tapi sejatinya tujuan berumah tangga adalah bagaimana bisa berpartner untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya? Dengan membangun kedekatan itu, semakin dekat, semakin terbuka akses dalam menjalani kehidupan. Ya, akses untuk mendekat kepada Allah disebut takwa namanya, secara singkatnya begitu. Ya, wujudnya berupa ibadah, salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, kan? Ya, infak bagian dari takwa. Apa tujuan utamanya? Membangun kedekatan di sini dengan Allah. Kalau sudah dekat, terbuka semua hal. Ya, Anda dekat dengan pimpinan, ya, pimpinan memberikan perhatian. Dekat dengan Allah, apa yang terbatas bagi Allah? Tidak ada. Semua dibuka. Karena itu di Quran surah ke-65 ayat 2, di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga, Allah menyampaikan wa may yattaqillaha, siapa yang mampu membangun kedekatan melalui takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan perkara rezeki pun Allah buka jalurnya sehingga mendapatkan akselerasi atas raihannya. Itu takwa. Nah, bab samara ini dibukanya dengan ayat. Ya, seakan memberi kesan bahwa pintu samara ini, ya ini ayat. Mendekat kepada Allah. Itu pintunya. Dan Allah pun mendeklar, itu sakinah punya saya, kata Allah. Kan? Kemudian apalagi mawaddah punya saya, kata Allah. Rahmah punya saya. Anda ingin mendapatkan ketiganya, bahkan samara itu yang sering disingkat, tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Ini kan jadi persoalan. Nah, sekarang kita bertanya, ya Allah, aku ingin mendekat kepada aku dan mempelajari bagaimana bisa meraih ini semua berdasar keterangan yang telah Engkau tetapkan. Maka yang pertama, satu, jalan mendapatkan sakinah. Ya. Teruskan dulu ya, kita waktunya punya terbatas sedikit lagi, mudah-mudahan dipercepat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini poinnya. Muncul di kata zauj. Azwaja jamaknya. Bentuk jamak dari kata zauj. Dan menariknya, Adam alaihissalam ketika ditempatkan di surga, lalu dihadirkan pasangan beliau, ibunda kita Sayyidah Hawa, itu keberpasangan mereka disebut dengan zauj namanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, zauj jamaknya azwaj itu ternyata adalah jalur atau pintu gerbang yang bisa membimbing kita untuk mendapatkan sakinah.
dalam berkehidupan rumah tangga. Itu pintunya itu. Apa zauj itu? Zauj itu yang saling melengkapi. Ya, pasangan yang saling melengkapi. Jadi kalau salah satu hilang itu nggak lengkap. Couple itu zauj. Ya, ibu, bapak ada sendal alas kaki atau sepatu. Ya, kalau dikatakan sepasang kan kalau dua-duanya ada, kan? Baik, tangan ini sepasang, kaki sepasang, itu zauj namanya. Jelas ya? Dan kehidupan rumah tangga suami istri itu dinamakan oleh Al-Quran berpasangannya dengan zauj. Kesan yang bisa dibangun apa? Kesan yang bisa dibangun sesuatu disebut pasangan, harmoni berjalan, itu unsurnya mesti berbeda. Mesti berbeda. Kalau unsurnya sama, nggak akan bisa berpasangan. Silakan. Sepatu yang kanan, ya, dengan yang kiri, dua-duanya sama. Bikin yang kanan semua, bisa jalan nggak? Dipaksakan sih bisa, cuman tidak ideal. Ya, bisa jatuh. Sama persis gitu kan. Ketika Anda mengenakan aksesori yang harusnya berpasangan, tiba-tiba semuanya disamakan. Ini tangan kanan dengan kiri. Kalau sama kanan semua ini, tidak akan terjadi pasangan. Pasangan itu bisa terjadi kalau beda. Kalau sudah sama, bukan pasangan namanya. Ini pasangan itu bisa terjadi, kata Quran, kalau menyadari bahwa yang terpasang itu dari yang berbeda, unsur yang berbeda. Maka kalau kita menyadari itu semua dan bisa menyatukannya, muncul harmoni. Kalau ingin disamakan, gak akan pernah bisa. Air itu jadi air yang menyenangkan, yang bisa masuk kemanapun. H2O kan? Ya, ketika apa? Ketika hidrogennya itu bisa menyatu dengan oksigen. Ya kan? Unsur dua hidrogen ditambah dengan satu oksigen. Ketika disatukan jadi air, jadi H2O. Setelah jadi H2O, kalau masing-masing bertahan, saya hidrogen, saya oksigen, nggak akan pernah bisa jadi air. Jadi bisa menjadikan air itu mengentaskan kehausan, ya, menampilkan manfaat untuk bersuci dan sebagainya. Kalau berjalan bersamaan jadi H2O. Karena itulah kata Allah, kalau ingin mendapatkan sakinah di awal pembukanya, maka mesti menyadari bahwa pasangan kita itu, kalau ibu ke bapak, kalau bapak ke ibu, ya, adalah berasal dari unsur yang berbeda. Sama-sama manusia, tapi latar belakangnya tidak sama. Berasal dari ibu yang tidak sama, kan? Dari sekolah yang mungkin tidak sama, mungkin kampusnya sama, lihat sampai ke bawahnya, sampai ke TK-nya. Dari habit yang tidak sama, tinggal di mana, yang ini dari Jawa, ini Sumatera, kadang-kadang sama-sama Jawa Barat saja mana ini Cianjur, yang ini Bekasi, ya? Yang ini Cirebon, ini punya karakternya sendiri. Ya, jadi kalau ingin semua disamakan dengan satu versi yang sama, ingin seperti aku, gimana sih mama? Harusnya begini, ya itu kan papa. Jadi hal yang pertama harus dilakukan apa? Solusinya bagaimana kalau kita mendapati situasi itu? Kata Al-Quran, turun Quran surah keempat, An-Nisa ayat 19. Ini semua pakai Quran nih. Karena itu yang paling otentik gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei pasutri yang masih merasa punya iman. Ingat, iman dipertaruhkan. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kalau sudah berumah tangga, tidak dibenarkan kamu mewariskan atau mengeksplor kekurangan di pasangan kamu. Karena beda. Ya, latarnya berbeda. Kalau mau digali, kata Al-Quran, akan ditemukan. Sebab yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Yang sempurna makhluk diciptakan nggak salah itu cuma malaikat. Quran surat 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada potensi salah. Ya, dan tidak akan pernah bermaksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Atau malaikat maut salah mencabut nyawa? Kan tidak. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan pasangan ideal yang tidak bermaksiat, ya malaikat. Tapi malaikat nggak punya nafsu. Dan tidak mungkin terjadi pernikahan manusia dengan malaikat. Ya, nggak ada hasad untuk makan, minum, kreasi, hubungan seksual, nggak ada. Malaikat punya tugas sendiri. Tapi sepanjang kita menyadari pasangan kita itu manusia, pasti punya potensi salah. Jadi kalau sudah bertemu, kalau ingin dapat sakinah, jangan dieksplor kekurangannya. Dan jangan mewariskan kekurangan yang dibawa saat disatukan. Kalau semua menyimpan kekurangan, lantas mencoba menyatukan kebaikan, ini formulasi yang baik, ketemulah air itu, H2O itu. Ya. Nah, di ujung ayatnya ditutup dengan sangat indah. Fa in karihtumuhunna. Jika terjadi dalam hubungan rumah tangga, kan? Satu persoalan yang tidak disukai.
Ya, maka bersabarlah kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi itu dimunculkan oleh Allah supaya mendatangkan hikmah yang dengan hikmah itu memperbaiki kualitas kehidupan. Makanya disebut dengan sakinah. Orang Arab mengatakan sakanatis syajaratu idza dhahabatir riyah. Ya, ranting pohon itu akan diam tenang ketika anginnya pergi. Jadi ketenangan yang dihasilkan setelah ada persoalan itu sakinah. Jadi kehidupan rumah tangga itu jangan diharapkan akan sunyi dari masalah. Nggak ada orang rumah tangga nggak ada masalah, nggak ada. Even Nabi sekalipun. Karena itu diizinkan oleh Allah kehidupan rumah tangga Nabi ada persoalannya supaya kita belajar bagaimana mengatasinya. Jadi nggak ada yang ideal dalam maksud nggak ada masalah, nggak ada, pasti ditemukan. Ternyata kalau kita mendalami persoalan itu adalah pengantar pada sakinah yang diharapkan. Jadi kalau ibu berkata ya Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, nah itu minta masalah. Karena dari masalah itu nanti baru muncul sakinah. Ya, itu gambaran pertama dasar. Sekarang terakhir ya. Sebetulnya kita belum ke mawaddah ke rahmah. Sakinah aja banyak Bu, makanya saya katakan di awal tadi ini seperti gerbong kereta pembahasannya. Cukup panjang gitu. Nah, sedikit tipsnya bagaimana? Kita tanya ya Allah itu kan gak mudah. Ini maaf Bu ya, menyampaikan itu kan mudah, ringan untuk dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan gitu ya. Ustadz juga sama, makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Tapi ya, pada dasarnya kita semua lah ya punya tanggung jawab yang serupa. Baik, kembalikan ya, rahasianya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Ya, ini cara berlatih sakinah. Ini yang dasar dulu ya, yang dasar. Quran surah 91 Asy-Syams, surah Mentari, ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafas itu jamannya anfus. Di ayat nikah itu dibuka dengan kata anfus sebelum azwaj. Masih ingat Quran surah 30 ayat 21? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Nah, anfus itu jamak dari kata nafas. Kata Allah wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, nafas setiap insan yang aku sempurnakan penciptaannya. Bagaimana menyempurnakannya? Cepat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada jiwa itu dua potensi. Satu yang disebut takwa, yang kedua disebut fujur. Nah, takwa itu tadi telah kita bahas itu. Ya, jalan untuk bertakarrub, mendekat kepada Allah. Jadi ini kumpulan-kumpulan karakter-karakter baik itu ada di takwa. Yang baiknya itu takwa. Jadi sabar, jujur, rendah hati, gitu kan, dan seterusnya, itu kumpulan di sini jiwa takwa. Ini disebut dengan khair, jamaknya khairat, akumulasi khairat disebut dengan takwa. Ini akses untuk mendekat kepada Allah. Nah, kemudian untuk mempercepat ini Allah berikan katalis namanya fujur, supaya dia keluar dalam bentuk lawan. Jadi kalau di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini jujur, di sini ada dusta. Di sini rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia itu pemarah. Asalnya begitu. Kan? Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah. Perhatikan cara memahaminya. Tapi supaya melatih agar sabarnya bisa muncul. Sebab kalau nggak ada marah, mustahil bisa muncul sabar. Ibu kalau nggak percaya silakan cek ya. Ibu pulang ke rumah, ketemu dengan suami baru pulang kerja juga, kan? Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada petir. Ibu katakan pada suami, sabar ya Pak, sabar. Kira-kira gimana respon suami? Mama kenapa? Kena Omikron dia. sabar, tapi gak ada triggernya. Ya mustahil. Jadi sabar itu bisa didapatkan kalau marahnya itu muncul. Ya, karena itu Allah berikan kepada kita satu jalan pemikiran yang sangat dalam sekali. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflah akan menggenggam falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris itu success and happiness, gitu ya? Sukses dan bahagia itu falah namanya. Menggenggamnya disebut dengan aflah. Nah, orang-orang yang mampu, kata Allah, ini menyucikan ini, itu cenderung akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sekarang sedikit sebentar ya. Nyuci itu apa? Nyuci itu kan membersihkan kotoran supaya tampak yang bersihnya, yang baiknya. Sekarang pertanyaannya, nyuci itu bisa dilakukan nggak kalau kotorannya nggak ada? Nggak mungkin. Yang kedua,
Bersih itu kan kalau nggak ada kotor, nggak akan diketahui bersihnya. Justru ketika ada kotor itu, ya ini menandakan bahwa ini ada unsur bersih di balik ini. Cara mendapatkan yang bersih ini, yang kotornya dibersihkan. Nyuci itu kan bukan menghilangkan bajunya, tapi membersihkan kotorannya. Nah, kotoran itu hadir untuk menandakan bahwa ada kebersihan di balik ini yang harus ditampilkan. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak akan nampak yang bersih ini. Gitu, ya. Cara berpikirnya demikian. Karena itu, fujur diciptakan oleh Allah. Indah sekali. Fujur diciptakan, sifat-sifat yang jelek ini, yang kelihatan jelek, marah, gitu kan, dusta, macam-macam. Bukan ingin menjadikan manusia pemarah, tapi supaya ini lawannya muncul yang baik. Maka ketika ada marah, sejatinya bukan ingin menjadikan pasangan itu pemarah, tapi untuk melatih kesabaran supaya muncul. Sebab apa? Sebab di masa depan itu ada tantangan yang lebih besar, yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau sekarang pulsa sabarnya berkurang, begitu muncul kemudian tantangannya, masalahnya muncul, gak akan siap. Bisa-bisa malah merusak tatanan kehidupan rumah tangga. Ya, makanya cara cepatnya apa? Saya tutup, belajar dari sini, kata para ulama, cara cepatnya. Kalau Anda menemukan satu hal yang kurang menyenangkan pada pasangan, untuk mendapatkan sakinah, cepat cari lawannya. Jangan explore yang kurangnya. Itu terapannya. Contoh, suami pulang ke rumah, dapat isi cemberut. Pulang ke rumah dapat isi cemberut. Cemberut lawannya apa? Lawannya senyum kan? Maka cepat cari lawannya, senyum. Assalamualaikum, kayaknya kenal nih. Senyum. Apalagi sambil senyum dikasih handphone baru. Assalamualaikum, handphone baru. Assalamualaikum, emas 1 kilo. Ya, itu cari lawannya aja dulu. Minimal itu bisa meredakan. Tapi kalau setara atau digali atau kemudian ya dengan respon yang sama, yang satu cemberut, yang satu nanya dengan cemberut juga. Kamu kenapa? Emang kenapa? Wah, udah tuh, nggak akan ketemu. Lama-lama ini perang dunia ketiga mendahului rencana Rusia itu untuk Ukraina. Jadi ini kan bahaya gitu. Ya, jadi cepat cari lawannya aja. Ya, ada yang satu basah pipinya dengan air mata, yang satu mengeringkan. Makanya surat Yusuf itu kan menerangkan kepada kita bagaimana suami dimetaforkan dengan mentari, perempuan dimetaforkan dengan rembulan, gitu kan? Mentari fungsinya memberikan panas yang menyengat untuk mengeringkan pakaian, melindungi, kan? Maka jadilah mentari untuk melindungi keluarga, mengeringkan air mata yang membasahi pipi kalau ada persoalan. Itu mentari. Itu indah kalau kita ngaji Qurannya itu. Memang mempraktekannya tidak semudah awal mengatakan. Tapi kalau kita bisa memaksa diri untuk menghadirkan ini, minimal sakinah tiba. Sakinah tiba. Tapi kalau digali, dieksplor kekurangan, walaupun bapak namanya misalnya Pak Sukani, ibu Bu Sakinah, tetap gak akan dapat sakinah dalam rumah tangga itu. Jadi saya kira waktunya sudah lewat ya. Saya diberikan kesempatan sampai 10:30. Ini mohon izin ya, saya mendapatkan subsidi waktu 5-7 menit. Kita belum sampai kepada mawaddah ataupun rahmah karena babnya juga sudah cukup luas. Saya berikan kembali dulu waktunya kepada moderator. Karena saya khawatir apa yang tadi sudah dijanjikan oleh moderator, ada 10 peluang kebaikan ya, dan ditunggu-tunggu, diharapkan untuk bisa diinformasikan dulu. Jadi saya berikan waktu yang tersisa kepada moderator sejenak supaya bisa kita interaksikan dari apa yang tadi disampaikan. Saya persilahkan untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.